Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu dengan saya, Giri Wicaksono, dalam pembahasan mekanika teknik jurusan BKP dan DPIP. Ya, saya berdoa untuk kita semua, salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, langsung pertemuan kali ini saya akan membahas tentang beban merata. Ya, kalau di pertemuan di video satu kemarin, saya membahas tentang beban terpusat ya kawan-kawan. Untuk video kemarin gimana nih? Ya, komennya boleh ditulis langsung. Semoga di video pertama itu cukup jelas ya, cukup bisa dipahami dan bisa diikuti ya kawan-kawan, dan mudah untuk dicoba ya. Semoga saya berharap seperti itu. Dan untuk di video kedua ini dan pertemuan kedua ini, saya harap juga begitu, masih bisa diikuti dan mudah untuk dipahami ya, kawan-kawan. Jadi kalau dibilang mekanika teknik itu susah, ribet enggak juga ya. Semoga di video ini bisa dikupas dengan jelas, dikupas dengan mudah dan enak untuk dipahami ya. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasan materinya ya, seperti apa. Oke, saya perbesar kawan-kawan ya. Yang pertama masih sama ya, untuk menghitung mekanika teknik itu supaya runtut dan mudah untuk dipahami. Poin pertama itu kita masih sama, konversi satuan berat ya, karena ini udah dikupas kemarin. Saya ulang sedikit saja bahwa 1 kilo masih sama dengan 10 Newton, 10 kilo 100, dan seterusnya 12 kilo 120 Newton ya. 1 kilo itu sebenarnya 9,8 Newton, namun dibulatkan menjadi 10 Newton, sehingga kilo ke Newton hanya perlu dikalikan 10 saja. Cukup mudah ya kawan-kawan, hanya dikalikan 10. Oke. Lalu ada peletakan yang sudah saya jelaskan di video 1 kemarin. Oke, saya ulang bahwa peletakan roll ini hanya bisa menahan beban secara vertikal aja ya, dari atas dan dari bawah. Dan untuk peletakan sendi bisa menahan dua gaya nih, dua beban, dari vertikal dan horizontal, kiri kanan dan atas bawah. Lalu untuk di peletakan jepit itu lengkap ya, gaya paling lengkap dari horizontal, vertikal, dan momen puntir, intinya dari segala arah dan segala bentuk arah gitu ya. Lalu syarat seimbang dan kesetimbangan ya, saya ulang bahwa seimbang itu tidak kurang, tidak lebih, impas, dan artinya 0 ya. Dilambangkan di sini sigma V, artinya jumlah beban vertikal, gaya vertikal jumlahnya harus 0. Sigma H juga harus 0 horizontalnya, dan sigma M momennya, puntirnya, pelintirnya, dan lendutnya juga harus 0 ya. Itulah dikatakan struktur atau bangunan atau apapun jembatan itu dikatakan seimbang. Oke, kita lanjut nih langsung ya ke perumpamaan ya. Di sini perumpamaannya seperti biasa, saya contohkan sebuah jembatan lengkung ya, jembatan lengkung seperti anak panah ya, jembatan lengkung membentang dari kiri ke kanan ya, berbahan dasar apa nih, beton ya, berbahan dasar beton di atas sebuah sungai besar ya, membentang dari kiri ke kanan. Oke ya. Lalu jembatan ini akan dibebani sebagai contoh ya, bisa kita lihat di bawah, sebagai contoh bisa dibebani. Nah, disinilah ada beban merata, beda dengan video 1 ya. Kalau video 1, 2 beban terpusat. Kalau ini 1 beban merata, 1 beban terpusat ya. Apa sih beban merata? Beban merata itu adalah beban yang merata, seluruhnya merata, membentang dari titik awal dan sampai dengan titik akhir itu bebannya sama ya. Bebannya merata sama. Sebagai contoh, ini kereta panjangnya 100 meter ya. Artinya beban dari titik 0 meter sampai dengan titik 100 meter itu bebannya sama ya, dianggap sama rata. Jadi jembatan ini dari titik 0 meter sampai dengan 100 meter karena ada kereta sedang terparkir, itu bebannya sama di sini. Lalu di sini mobil ya, mobil dianggap kecil, maksudnya panjangnya kecil,
dianggap beban terpusat di sini ya. Terparkir di sini ada sebuah mobil sehingga bebannya terpusat di titik ini saja. Lalu beban merata dianggap beban dari titik 0 sampai dengan 100 meter sebagai contoh, itu beratnya sama ya. Lalu jika diumpamakan seperti balok sederhana ya, perletakan jembatan di atas masih seperti ini ya. Di kiri saya sebut titik P dengan perletakan roll, di kanan saya sebut titik Q dengan perletakan sendi ya. Saya anggap perumpamaan jembatannya seperti ini ya. Dan perumpamaan balok sederhananya ketika dibebani seperti ini. Inilah beban rata, bentuknya seperti apa? Seperti persegi panjang ya, persegi panjang dengan beban di setiap titiknya. Ini dia yang disebut beban merata. Dia bebannya nggak hanya satu titik, satu garis panah ke bawah, tapi di sepanjang ini ada garis panah ke bawah, artinya dari titik 0 sampai dengan titik 100 meter sebagai contoh, panjangnya 100 meter, itu bebannya sama ya, beban keretanya sama ya. Di sini beban mobilnya di satu titik, ini sebagai gambaran di balok sederhana. Nah, lalu ketika diumpamakan sebagai titik beban, bagaimana cara menghitung beban merata? Titiknya terlalu banyak, itu kan pertanyaannya ya. Nah, beban merata itu hanya memiliki titik beban yang terletak di tengah-tengah, yaitu di pusat beban. Secara fisika, maupun apapun bentuknya, benda itu bentuknya aneh, ya, simetris, pasti memiliki satu titik beban. Di mana? Di tengah-tengah. Ya, kalau bentuknya simetris, itu pasti di tengah-tengah titik bebannya. Namun kalau bentuknya istilahnya asimetris atau beragam ya, itu pasti dia memiliki satu garis titik tengah untuk pusat beban, meskipun nggak di tengah ya, maksudnya titik beban ya. Nah, kebetulan ini bentuknya simetris. Apa simetris? Seragam, hanya persegi panjang, artinya titik bebannya di tengah. Bukan berarti menjadi satu titik, tapi diwakilkan ya. Bedanya apa dengan titik terpusat? Kalau titik merata, maksudnya beban merata dengan titik beban di tengah, itu bebannya menjadi penjumlahan ya, jumlah dari titik 0 sampai dengan titik 100 sebagai contoh, itu dijumlahkan dan di total di satu titik ini ya. Jadi beban sepanjang ini diwakilkan dengan satu titik, sehingga satu titik beban merata ini nilainya sangat besar ya ketimbang nilai beban terpusat ini ya. Karena apa? Dia menanggung seluruh beban sepanjang persegi panjang ini diwakilkan dengan satu titik, otomatis nilainya lebih besar ya. Itulah beban rata yang hanya memiliki titik beban di tengah sebagai apa ya, sebagai perumpamaan ya, agar gampang untuk menghitung ya. Bisa dilihat di sini juga. Nah, sehingga kalau diumpamakan lagi terdapat dua titik beban. Bedanya apa? Tadi nilainya lebih besar. Titik pusat di beban merata ketika diumpamakan jadi beban terpusat itu nilainya lebih besar, sangat besar, karena dia penjumlahan beban rata sepanjang persegi panjang tadi diwakilkan dengan satu titik, nilainya lebih besar ya ketimbang ini. Nah, diumpamakan seperti ini ya, seperti ini diumpamakan. Oke, lanjut ya. Nah, digambarkan lagi seperti ini. Pusat beban kereta, ini dia, dan ini pusat beban mobil. Jadi sehingga meskipun itu beban merata, tapi ujung-ujungnya beban terpusat juga. Iya, memang, karena pusat beban secara fisika itu ada di tengah-tengah ketika bentuknya simetris. Bagaimana dengan bentuknya nanti bebannya segitiga, trapesium, dan lain-lain, itu nanti di pertemuan berikutnya. Memang bebannya tidak di tengah, tapi tetap diwakilkan dengan satu titik beban, sehingga ujung-ujungnya tetap menjadi beban terpusat. Inilah dia pusat beban kereta ya. Lalu ketika dinotasikan, ditulis dalam notasi bahwa titik pusat beban merata itu disebut Q besar ya, Q besar.
Lalu titik beban terpusat itu disebut P, dan ini sama seperti sebelumnya, V itu gaya perlawanan. Gaya perlawanan di titik P, VP, dan gaya perlawanan di titik Q, VQ ya. Oke, lanjut. Paham ya sampai sini ya? Jika ada pertanyaan, tulis langsung di kolom komentar dengan identitas nama, dari mana, dan mau tanya apa, namanya siapa, tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke contoh soal. Oke, nah ini dia. Sebagai contoh soal, bisa dilihat di gambar. Pada peletakan balok sederhana terdapat beban merata. Nah, kurang kata beban di sini ya, mohon maaf. Terdapat beban merata dan beban terpusat dengan jarak tertentu. Berapakah nilai gaya perlawanan di P, VP, dan gaya perlawanan di Q, VQ ya? Di sini bisa dilihat ada Q kecil ya. Kalau beban merata itu ada Q kecilnya. Q kecilnya berapa? 20 kilo per meter. Tapi berapa meter? Sepanjang 6 meter. Lalu ada beban terpusat yaitu 40 kilo. Di sini titiknya ya. Jadi ini 20 kilo sepanjang 6 meter. Tiap meternya dia menanggung beban 20 kilo. Itu artinya. Oke. Setiap meter menanggung beban 20 kilo atau setiap titiknya ya, karena 20 kilo per meter. Oke, paham ya? Lalu kita balik lagi ke aturan main sebelum kita menghitung. Ini adalah aturan main ya. Benar-benar jangan dilupakan ini ya. Ini aturan main sampai seterusnya ya. Kemarin ada 3 ya, sekarang saya tambahkan menjadi 4 karena ada beban merata ya. Yang pertama itu pusat beban merata adanya di tengah atau di pusat beban ya, meskipun itu beban meratanya bentuknya tidak simetris, itu ada di tengah atau di pusat beban ya. Kalau searah jarum jam bernilai positif, kalau berlawanan bernilai negatif, masih sama ya. Dan gaya reaksi perlawanan arahnya sebaliknya ya. Oke, paham ya? Ini aturan main yang akan kita gunakan terus-menerus sampai ke depan ya. Lalu untuk menjawabnya langkah 1. Kita tulis langkah 1 untuk apa? Agar tidak salah dalam menghitung ya. Kita ada step-stepnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Oke. Yang pertama itu konversi satuan, otomatis ya. Yang pertama kita hitung dulu jumlah beban secara garis besarnya ya. Beban merata ini berapa? Nah, ini harusnya Q besar ya kawan-kawan, mohon maaf. Ini harusnya Q besar karena Q kecil itu dia hanya di 20 kilo per meter ya. Tapi kalau nanti Q besar itu sudah dikalikan dengan jarak ya. Q besar sama dengan 20 kilo dikali 6 meter sama dengan 120 kilo. Jadi Q besarnya ini bernilai 120 kilo ya. Artinya total beban merata ini beratnya itu 120 kilo yang membentang dari meter 0 sampai dengan meter ke-6 ya. Paham ya? Ini harusnya Q besar ya, mohon maaf. Oke. Nah, diumpamakan jadi seperti ini. Ini 120 kilo dan ini 40 kilo. Paham ya kawan-kawan? Ini kan beban merata. Ketika sudah diumpamakan sebagai beban terpusat ada di tengah-tengah seperti ini 120 kilo, kan di tengah-tengah ini kan jaraknya yang di atas 6 ya, kan di tengah-tengah jadi jaraknya terbagi 2, 3, 3, 2, 2. Kalau di atas kan 6, paham ya? Oke, lalu konversi satuan berikutnya ini Q 120 sama dengan 120 kilo sama dengan 1200 Newton. Nah, ini harusnya P1 ya, mohon maaf sekali lagi. Ini harusnya P1. P1 sama dengan 40 kilo, artinya 400 Newton. Oke, paham ya? Nah, digambarkan lagi seperti ini jadinya. Ya, 1200 Newton dan di titik ini 400 Newton. Nah, jaraknya kan karena di tengah-tengah, jadi jarak 6 tadi dibagi 2, 3, 3, 2, 2. Paham ya? Lalu kita coba dalam hitung ya. Oke, saya perkecil menjadi 75 biar kelihatan ya. Nah, di sini bisa kita hitung ya. Kita coba berhitung. Nah, ini saya kasih jarum jam tadi ya. Ini kan VP, ini VQ, ini 1200 dan ini 400 ya. Nah, kita mulai dari apa? Sigma momen P. Artinya P ditutup. P
P itu sebelah P ditutup ya. Artinya P ditutup, semua arah ya ke P. Semua arah ke P. P-nya kita lupain, kita tutup dulu ya. Otomatis kalau P kita tutup, gayanya ada apa aja? Ada Vicky, ada P1 400 Newton, dan ada Q besar Q1 1200 Newton ya. Yang ini kita tutup karena ini semua ada di titik P. Ini kita tutup. Kita tutup. Nah, karena semua arahnya ke P, kita lihat kalau Vicky ke P itu berlawanan apa, searah jarum jam muternya ke kiri ya. Artinya berlawanan, kita tulis min. Min Vicky dikali 10 plus, nah lihat, kenapa plus? Lihat, karena ini 400 Newton, P1 muternya ke kiri, itu searah jarum jam ya, jadi 400 kali 8, jaraknya ya 2 tambah 3 tambah 3, 8, dan plus, nah ini plus di sini kan Q besar 1200, arahnya ke kiri ya, ke P, itu plus nilainya ya, dikalikan 3, jaraknya 3. Nah, tinggal dihitung aljabarnya, min Vicky kali 10 ya, min 10 Vicky, plus 3200 plus 3600, min 10 Vicky, plus 6800. Nah, karena ini min di matematika, kita pindahkan ke kiri biar nggak min, jadi 10 Vicky sama dengan 6800. Nah, karena udah dipindah, jadi kalau mau dipindah lagi jadi kali atau bagi. Ya, kebetulan di sini bagi ya. Karena pindahnya ke kiri bagi, berarti 6800 dibagi 10. Vicky kita dapat 680 ya. Lalu kita lanjut ke MQ, sigma MQ. Nah, kalau sigma MQ, MQ-nya kita tutup semua arahnya ke Q. Ada apa aja? Ada VP, ada Q besar, ada si P1. Ya, ini kita tutup. Jadi, kalau VP ke Q, arahnya searah ya. Jadi, plus VP kali 10 min. Kenapa min? Karena si Q besar muternya ke kiri, ke sana, dan si P1 muter ke kiri, otomatis mereka berdua bernilai min. Nah, di sini min, di sini min ya. 1200 dikali 7, jaraknya 3 tambah 2 tambah 2, dan 400 kali 2 di sini ya, dikalikan 2 ke Vicky. Ya, lalu min 10 VP, min 8400, min 800. Ya, otomatis 10 VP sama dengan 9200. Kita pindah ya ke sini biar 9200-nya jadi plus. 9200 sama dengan 10 VP. Otomatis VP dibagi 10. VP sama dengan 920. Oke, langsung kita dapat nih Vicky 680 dan VP sama dengan 920. Oke, paham ya? Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanya atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar dengan identitas dari mana, siapa, dan apa pertanyaannya. Oke, lanjut ke langkah 3. Langkah 3 itu ada kontrol dan cek hitungan ya. Yang pertama, kontrol beban secara vertikal ya, sigma V sama dengan 0. Sigma V berapa? Ada VP, Vicky, dan beban Q besar, dan P1 ya. Nah, VP bisa kita lihat di sini 920, oke. Vicky 680, min 1200 tambah 400 ya 1600. Nah, ketika dijumlah 1600 min 1600 hasil 0. Nah, ini syaratnya 0. Oke, artinya betul, good ya. Lalu kontrol beban secara horizontal, dianggap tadi tidak ada beban secara horizontal ya, jadi bisa dikatakan 0. Nah, good ya, nggak usah dilihat. Lalu ada kontrol skala logika ya, secara logika ya. Di sini 120 kilo, di sini 40 kilo. Bagian mana yang menanggung beban lebih berat? Otomatis di P, VP. Karena apa? Ada yang duduk di sini atau berdiri di sini 120 kilo ya. Berarti di sini yang paling besar. Di sini cuma 40 kilo, dia nahannya lebih sedikit. Otomatis VP harus lebih berat dari Vicky. Boleh kita lihat lagi ke atas. P 920, Vicky 680. Berarti VP lebih besar ya, betul gak? Betul. Artinya good secara logika, hitungannya benar dan logikanya benar. Oke? Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, cukup ini aja untuk pembahasan part 2-nya.
mudah dipahami ya. Kalau memang ada pertanyaan, sekali lagi bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, bisa dicatat di buku dan dicoba dengan latihan yang sudah saya taruh di bagian deskripsi ya. Oke, jangan lupa dikerjakan, dicoba latihannya dengan cara yang sama seperti ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Selamat mencoba, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.